Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Hona Holil Bangkalan adalah ulama besar Nusantara yang menjadi maha guru dari ulama-ulama Jawa. Murid-muridnya pun menjadi ulama besar yang mendirikan berbagai pesantren kenamaan di penjuru Nusantara. Sebut saja misalnya Tebu Ireng Jombang, Lirboyo Kediri, dan lain sebagainya. Ada kisah karomah beliau yang sangat berlebihan, seperti dongeng yang membodohi masyarakat. Kisah-kisah seperti inilah yang justru membuat nama beliau buruk. Dikisahkan, suatu sore di pesisir pantai Bangkalan, Syekh Hona Holil Bangkalan ditemani oleh As'ad Samsul Arifin, salah satu santri beliau, yang kelak akan menjadi ulama besar juga. Sang kiai dan santri ini sedang berbincang-bincang tentang pesantren dan persoalan umat Islam di Madura. Karena sedang asik dan larut dalam perbincangan, Syekh Hona Holil dan santrinya pun lupa kalau belum sholat asar. "Kita belum sholat asar, Kiai," kata Kiai As'ad. Kiai Holil pun menjawab, "Astagfirullah, beliau lupa kalau belum sholat asar." "Waktu sudah hampir habis, Kiai. Kita sudah tidak mungkin bisa melakukan sholat asar secara sempurna," timpal Kiai As'ad. Kiai Holil pun menyuruh agar Kiai As'ad Samsul Arifin mencari pelepah kelapa. Kiai As'ad pun heran, lalu bertanya, "Untuk apa pelepah kelapa itu, Kiai?" tanya beliau kepada Syekh Hona Holil. Kiai Holil hanya menjawab dengan tersenyum, "Ya, kita pakai ke Mekah." Setelah mendapat pelepah kelapa, Syekh Hona Holil pun naik ke atasnya dan diikuti oleh Kiai As'ad. Beberapa saat Syekh Hona Holil menatap ke arah barat, tiba-tiba pelepah yang dinaiki beliau melesat sangat cepat, sulit diikuti pandangan mata. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil air wudhu, dua kiai besar ini segera menuju shaf pertama untuk sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Kiai As'ad yang menjadi santri itu kemudian mendapatkan berkah Syekh Hona Holil, yakni menjadi kiai besar yang pesantrennya di Asem Bagus Situbondo, yang menjadi rujukan santri dari berbagai penjuru Nusantara. Kita telaah kisah ini. Yang pertama, waktu Indonesia lebih cepat 6 jam dari Mekah. Jadi, kalau di Indonesia asar, Arab Saudi masih pagi. Padahal dikisahkan Kiai Holil Bangkalan melesat dengan kecepatan mata memandang. Kedua, kira-kira waktu sampai Mekah, di mana Kiai Holil dan Kiai As'ad mendarat. Apakah tidak heran orang-orang di Mekah waktu itu melihat Kiai Holil terbang dengan pelepah kelapa dan mendarat di Masjidil Haram? Masya Allah, menyedihkan sekali. Banyak masyarakat masih percaya dengan dongeng-dongeng seperti ini. Bahkan, banyak netizen yang percaya dan kagum dengan kisah dongeng seperti ini. Sebagai orang yang mencintai dan menghormati Kiai Holil Bangkalan, seharusnya menceritakan keilmuan beliau, menceritakan bagaimana beliau mengamalkan syariat Islam, bukan malah menyebarkan kisah-kisah yang berlebihan, yang terkesan dusta dan justru yang membuat nama beliau buruk. Akibat cerita karomah yang berlebihan ini, khasanah keilmuan beliau tenggelam. Masyarakat jadi lebih tahu tentang dongeng tersebut daripada bagaimana kisah beliau belajar agama yang menjadikan beliau alim dan berkah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.